Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nana, apa kabar? Hari ini bersama saya Pak Iman di Sel IM. Pada hari ini kita akan membahas tentang latihan soal kelas 10 semester genap bab 5. Ini berkaitan dengan integrasi nasional. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini atau pembahasan materi soal hari ini dapat kalian cerna dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja di soal pertama. Lawan kata integrasi nasional adalah disintegrasi nasional. A benar, B salah. Pak Iman beri waktu 10 detik untuk kalian menjawab. Jawaban yang benar yang mana? Kita telah satu-satu. Integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan. Sementara disintegrasi adalah mempunyai arti perpecahan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Satu jawaban benar yang A. Benar. Oke, lanjut nomor 2. Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat atau penyatuan berbagai kelompok budaya sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas tersebut. A. Integritas horizontal, B. Integritas vertikal, C. Integritas kebudayaan, D. Integritas wilayah, atau E. Integritas nasional. Akan beri waktu 10 detik untuk kalian menjawab. Jawaban yang benar yang mana? Anak-anak, untuk tahu jawaban ini kita harus melihat pertanyaannya. Di dalam pertanyaan ini ada kata kuncinya yaitu pembauran. Silahkan digarisbawahi kata pembauran. Pembauran di sini punya arti integrasi. Integrasi atau integritas merupakan hal yang sama. Jika kita sudah tahu integritas, maka kita harus mencari kata kunci kedua yaitu identitas nasional. Karena ini nasional, maka ruang lingkupnya adalah nasional. Sehingga identitas nasional merupakan kata kunci kedua. Silakan digarisbawahi. Sehingga kita menemukan dua kata yaitu integritas dan nasional. Sehingga jawaban di sini yang benar yang E, integrasi nasional atau integritas nasional. Lanjut di soal nomor 3. Pada dasarnya, integrasi nasional mengandung arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Hal tersebut merupakan konsep integrasi nasional secara A. Politis, B. Yuridis, C. Sosiologis, D. Antropologis, atau E. Legal formal. Pak Iwan beri waktu 10 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. Baik, anak-anak, jawaban yang benar yang mana? Ini kata kuncinya adalah identitas nasional. Maka, jika suatu proses pengintegrasian secara nasional untuk membentuk suatu identitas nasional, maka diperlulah suatu yang musyawarah. Musyawarah ini berkaitan
dengan cara mencapai kekuasaan yang dijalankan secara musyawarah, secara politik. Sehingga jawaban yang ketiga, yang benar yang A, politis. Lanjut di soal nomor 4. Ini soal yang agak panjang, silakan dicermati baik-baik. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi atau namun tetap satu jua, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Agar kebinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi nasional, maka dibutuhkan sikap dan perilaku, yaitu ada A, opsi A, ada opsi B, C, opsi D, atau yang E. Silahkan dijawab dalam hati, memang beri waktu 10 detik. Jawaban yang benar yang mana? Untuk tahu jawaban ini, kita harus tahu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetap satu jua. Silahkan digarisbawahi, itu adalah kata kunci yang pertama. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan yang digunakan bangsa agar tidak terjadi disintegrasi, suatu disintegrasi. Silahkan dibawahi kata kunci kedua, yaitu disintegrasi, yang punya arti perpecahan atau permusuhan. Kita tahu Bhinneka Tunggal Ika itu ada atau dia itu eksis itu melihat suatu persamaan derajat. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan bahwa bagaimana kita mengakui dan menghargai derajat manusia. Pada intinya kita harus memanusiakan manusia. Artinya jika manusia bersalah, maka tidak selayaknya manusia itu diperlakukan secara keji. Walaupun dia bersalah, kita tetap harus menghormati dia sebagai manusia. Sebagai contoh, kalau ada seorang tahanan kasus pencurian, misal dia meninggal, tidak mungkin dong meninggalnya aparat hukum atau masyarakat membuangnya begitu saja di pinggir kali tanpa suatu proses keagamaan, tidak mungkin. Maka walaupun ketika dia meninggal, ketika yang tahanan itu meninggal, maka kita kubur atau kita upacarakan sesuai dengan agama yang dianut. Itu yang namanya memanusiakan manusia. Mengapa kita memanusiakan manusia? Karena Bhinneka Tunggal Ika itu sadar bahwasanya derajat yang kita miliki itu merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga di sini jawaban yang benar yang poin B, menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian video singkat ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan diklik di kolom komentar. Jika ada komentar yang bangun, silahkan diklik di komentar, sehingga saya semakin semangat ketika membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Akhir kata, tetap rajin belajar, patuhi orang tua, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Budaya sang kebajikan. Tetap semangat belajar.